Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Waalaikumsalam rabbil warahmatullahi. alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kesempatan, waktu luang serta umur kepada kita semua untuk bisa bermujalasah, bermuzakarah, bermurajaah, mengulang kembali pelajaran-pelajaran agama kita semuanya. Dan ini sangat pantas untuk kita syukuri selalu. Kebaikan, rahmat yang semacam ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak atau banyak di luar sana orang-orang yang dia diberikan umur, diberikan waktu luang, diberikan kesehatan dan seterusnya, bahkan harta yang lapang sekalipun, namun tidak terfikir atau jarang terfikir oleh dia untuk duduk bermajelis ilmu, mengulang kembali hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya dia sibukkan dirinya untuk hal itu dalam hidupnya. Nabi Muhammad SAW sibuk dengan mengajar umat. Para sahabat meriwayatkan kepada orang-orang setelahnya. Dan seterusnya para ulama kita yang belakangan mengambil dari yang terdahulu saling meriwayatkan ilmu dan disibukkan dengan hal itu. Menulis, mengutip, menyampaikan, tidak sampai hal itu menentukan mereka kelak meninggal dunia dan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan ilmu karena tidak ada kebaikan kecuali dengan ilmu yang kita pelajari melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sampai akhir zaman. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kembali muzakarah kita dari membaca hadis Arba'in Nawawi, yang mana pada malam hari ini insyaallah kita masuk pada hadis kelima. Masuk pada hadis kelima dalam judul larangan berbuat bid'ah, larangan mengada-ngada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, al-hadisul khamis, al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Kata beliau, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis Nabi rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa kata Rasulullah yang dikutip oleh Aisyah radhiyallahu anha? Simak pelajaran besar bagi kita semuanya. Kata Aisyah, Nabi mengatakan, mengajarkan kita sebuah ilmu, kata beliau,
barang siapa ahdasa, ya, membuat yang baru fi amrina, yakni fi dinina, dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, yang tidak berasal dari agama kami ini, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, ay mardudun, tertolak. Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, dalam riwayat Muslim, ya, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal sebuah amalan, ya, kalau yang tadi membuat amal, sekarang melakukan amal, belum tentu dia membuatnya, tapi dia ikut melakukannya, apa kata Nabi juga? Fahuwa raddun, dia juga ikut tertolak. Baik, perhatikan dalam hadis ini dua riwayat ini saling melengkapi. Kalau hadis pertama mengatakan yang membuat amalan, ya, kemudian dia lakukan, amalan itu pun tertolak. Yang kedua, bukan dia yang membuat, dia hanya mengamalkan, mungkin warisan dari orang-orang terdahulu, mungkin dari, ya, ustadznya, atau mungkin dari guru, atau bahkan dari lingkungan masyarakatnya. Namun laisa alaihi amruna, kata Rasulullah, bukan bagian dari agama kami, fahuwa raddun, maka dia pun juga ikut tertolak, tidak ada pahalanya, ditolak sia-sia begitu saja, bahkan diancam dengan dosa. Kata al-Imam Ibnu Rajab, ya, Al-Hambali, di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, kata beliau, ya, mantukul hadis, mantuk teks hadis ini memberikan makna kepada kita bahwa orang yang mengada-ngada dalam urusan Islam yang tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalannya tertolak. Ini mantukul hadis, tekstual hadis mengatakan demikian. Mafhumnya, makna kontekstualnya, kata beliau, bahwa barang siapa yang dia beramal mengikuti Nabi, amalannya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, ya, berarti amalan manusia ditinjau dari asal usulnya ada dua macam. Amalan yang dibuat-buat oleh dia sendiri, ini amalan artinya apa? Ini mirip dengan ibadah. Sebagaimana akan saya jelaskan nanti makna bid'ah, makna perkara baru dalam bahasa para ulama. Para ulama klasik atau abad pertengahan dan belakangan, ya. Yang pertama demikian, ada orang beramal, amalannya tidak ada contoh dari Nabi, dibuat oleh dia sendiri, maka hukum amalan semacam ini tidak dibenarkan. Hukumnya dia haram beramal seperti itu, dan amalan itu tertolak, tidak ada pahala apa-apa, sia-sia belaka. Yang kedua, ada orang beramal ikut Rasulullah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, dengan adanya dalil, adanya dasar bahwa Nabi berbuat demikian. Nabi melakukan tata cara ini, kemudian diikuti, dan kita disuruh untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan orang kedua ini adalah, ya, dia diterima dan sah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan masalah bid'ah, ya, banyak simpang siur atau banyak kontroversi dan banyak syubhat dalam hal ini, sehingga para ulama kita menegaskan bahwa mengada-ngada dalam urusan agama yang dibahasakan dengan ahdasa dalam hal ini, ya, dengan membuat ajaran baru, perkara baru, ini adalah bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Imam Nawawi kutip di dalam Arba'in Nawawinya. Sepakat ulama memerangi, menolak yang namanya perkara baru dalam urusan agama. Tidak ada khilaf di kalangan mereka. Ya, karena memang ada hadis. Tidak ada ulama yang menolak hadis ini. Namun memang hanya saja, ya, sebagian ulama kita terkadang berijtihad, ya,
sehingga mereka memasukkan sebuah amalan yang bukan dari ajaran Rasulullah dengan dalil A, B, C, dan D, sehingga dimasukkan ke dalam syariat yang kemudian diriwayatkan dan diwariskan oleh orang-orang setelahnya, kemudian diyakini sebagai sebuah agama. Padahal itu adalah bukan murni dari perbuatan, perlakuan, perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berbicara masalah bid'ah, kata para ulama kita, adalah berbicara masalah pokok ajaran, masalah pokok ajaran Islam. Karena hukum asal agama kita ini adalah istislam, tunduk, patuh, pasrah kepada syariat, kepada aturan undang-undang yang sudah Allah gariskan, dituang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saya akan membacakan syarah Arba'in yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kata beliau di dalam hadis ini, wa qad ittafaqal ulama'u rahimahumullahu anna al-ibadata la tasihhu illa idza jama'at amrayni. Ya, ini diantara faedah hadis bahwa ibadah disepakati oleh para ulama kita bahwa sebuah ibadah tidak dikatakan sah, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Ikhlas dalam mengamalkannya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran Rasul. Mana dalil yang kedua bahwa syarat ibadah itu harus ikut Nabi? Ini hadisnya dalam pembahasan kita. Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal sekalipun ikhlas, mungkin diikhlas, beramal lillahi ta'ala, semangat dalam menjalankannya, ikhlas, semangat dalam menjalankannya, namun ternyata bukan ajaran Nabi yang mengatakan fahuwa raddun, dia tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama, kata Syekh Muhammad, sepakat para ulama Islam bahwa ibadah itu tidak sah kecuali terpenuhi dua syarat tadi. Ikhlas dalam pengamalannya. Yang kedua, al-mutaba'atu, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengamalannya. Baik, di sini butuh kita fahami sedikit apa makna dari ihdas atau bahasa lainnya adalah membuat perkara baru, membuat bid'ah dalam bahasa para ulama kita. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, sebagaimana akan datang nanti dalam hadis Irbad bin Sariyah, dalam hadis Arba'in Nawawi ini juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah kalian dengan perkara yang baru, karena setiap perkara baru itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali mengada-ngada dalam urusan agama. Nabi yang memvonis itu adalah tidak baik, buruk, bahkan dia dilabeli oleh Nabi dengan kata dhalalah, sesat. Itu Nabi yang mengatakan demikian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksud dengan bid'ah? Apa yang dimaksud dengan kata bid'ah? Al-Imam Syatibi menjelaskan di dalam kitabnya Al-Ittisam. Kata beliau, bid'ah itu adalah
ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin. Kata beliau, dia adalah sebuah ungkapan, ya. Dia adalah sebuah cara dalam agama mukhtara'ah yang dibuat. Yang dibuat tudahi syar'iyyata, mirip syariat. Yang dibuat dalam urusan agama mirip syariat. Lihat, ini makna luar biasa ya. Jadi bid'ah itu adalah perbuatan ibadah mirip syariat, bukan hal yang jauh dari syariat, tapi mirip syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Seseorang, kata beliau, bertujuan dengan membuat ajaran tadi, dia dalam rangka untuk al-mubalaghah, lebih semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka itulah namanya bid'ah. Kita ulang. Kata beliau, bid'ah itu adalah sebuah cara yang dibuat dalam urusan agama yang mirip syariat. Ya, yang bertujuan agar orang itu semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna bid'ah. Jadi mirip agama, mirip syariat. Mirip syariat artinya apa? Ya, ada bid'ah dalam sholat karena mirip sholat. Ada bid'ah dalam sedekah, ada syariat sedekah, ada bid'ah yang mirip sedekah. Ada bid'ah yang mirip umrah, ada bid'ah yang mirip doa, ada bid'ah yang mirip ziarah kubur, ada bid'ah yang mirip tilawatul Quran, ada bid'ah yang mirip berpakaian karena pakaian itu bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan seterusnya. Jadi bid'ah itu adalah mirip agama, mirip kepada model bentuknya, rupanya adalah mirip agama Allah Subhanahu wa taala. Namun dia adalah mukhtara'ah, dibuat-buat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna daripada bid'ah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, dia tertolak dalam pengamalan, tertolak dalam pahala. Ya. Ini makna daripada bid'ah, mengada-ngada. Baik. Kemudian beliau melanjutkan di sini, min fawaid hadzal hadis. Di antara faedah hadis ini yang pertama, tahrimu ihdatsi syai'in fi dinillahi walau an husni qasdin. Faedah pertama dari dua hadis yang kita bacakan adalah haramnya seseorang membuat sesuatu di dalam urusan agama walaupun dengan niat yang baik. Niat baik tidak cukup dalam urusan agama. Ya. Kata beliau, walau kanal qalbu yariqqu lidzalika wa yuqbilu alaihi. Walaupun hati manusia itu lembut dengan cara itu dan dia lebih semangat untuk ke arah agama Allah, li'anna hadza min amali syaitan, karena hal ini adalah bagian dari perbuatan setan. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi walaupun dengan niat yang baik, ya, walaupun hati manusia itu lembut dengan cara itu, ataupun hati mereka lebih semangat dengan cara itu dalam ibadah kepada Allah, namun ketika dia adalah acara yang baru, perbuatan yang baru, maka tidak ada baiknya. Kata beliau, dia adalah cara setan untuk memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita disuruh untuk apa? Ittiba, diharamkan dalam membuat acara baru dalam agama, ya, diwajibkan untuk mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara kita berislam. Harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lewat lisan para ulama juga. Ya, lewat lisan para ulama juga, dalam buku-buku para ulama juga. Namun terkadang kita harus memahami bahwa ulama kita juga manusia. Karena di sana ada orang yang mempertuhankan ulamanya,
Ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya, orang yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah, mereka adalah orang-orang yang sombong, mereka adalah orang-orang yang sok pintar sendiri, sok benar sendiri, dan seakan-akan mereka adalah menolak keimamahan Imam Syafi'i, menolak keimamahan Imam Nawawi, dan seterusnya, kata mereka. Dan mereka lupa bahwa ulama adalah manusia, bukan nabi, bukan rasul. Dan Nabi sudah membuat sebuah statement, kata Nabi, kata beliau adalah kullu bani Adam khata'. Semua bani Adam itu salah. Khata' itu adalah syighah mubalaghah. Artinya apa? Banyak salah. Ya. Banyak salah. Mungkin salah. Ya. Nah, sehingga mengambil semua yang datang dari para ulama kita tanpa mengkaji lebih dalam tentang asal-usul yang difatwakan, yang dikarang atau yang disampaikan oleh mereka, ya, ini tidak bijak. Harus melakukan apa? Kajian-kajian. Tidak boleh hanya menerima. Ya. Dan bagi orang yang dia memahami dasar ilmu, thalibul ilmi, dia harus mengkaji. Ya. Bagi orang awam dia dibolehkan untuk apa? Berijtihad, memilih orang yang pantas untuk didengar fatwanya. Ya. Baik. Maka para ulama kita ketika mengatakan wajibnya berittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ittiba' itu terpenuhi dalam 6 poin. 6 hal terpenuhi yang namanya ittiba'. Kata beliau, yang pertama dalam hal sababuhu, yaitu sebab adanya syariat. Yang kedua jinsu, jenisnya. Yang ketiga qadruhu, kadarnya. Yang keempat kaifiyatuhu, tata cara prakteknya. Yang kelima zamanuhu, waktunya. Yang keenam makanuhu, tempat pelaksanaannya. Harus terpenuhi 6 hal, baru dikatakan seseorang itu ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ulang, pertama sababuhu, sebab. Yang kedua jenisnya. Yang ketiga qadar, kadarnya. Ya, jumlah gitu ya. Yang keempat kaifiyat, yang keempat kaifiyat, tata cara. Ya. Yang kelima zaman, waktu pelaksanaan. Yang keenam tempat pelaksanaannya. Fa idza lam yuwafiq asy-syari'ata fi hadhihi al-umur as-sittati fa huwa batilun mardudun. Dan jika sebuah amalan ya tidak terpenuhi dalam 6 hal ini, maka dia namanya batil, tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia termasuk ke dalam kategori mengada-ngada dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi yang pertama dalam sebabnya, dirinci sedikit oleh beliau dalam sebabnya. Ittiba' harus mengikuti sebab. Ya, dalam hal sebab. Kata beliau, yaitu seseorang tidak boleh menjadikan sebab, ya, menjadikan sebuah ibadah dengan sebab tertentu, tidak boleh. Harus ikut syariat. Sebabnya apa? Syariat mengatur. Tidak boleh kita buat-buat sebab sendiri. Ya. Beliau memberikan contoh di sini, dan ini sebagai catatan bagi kita semuanya juga. Beliau mengatakan contohnya dalam hal ini yang keliru, ya. An yusalliya rak'ataini kullama dakhala baitahu wa yattakhidhaha sunnatan. Yaitu seseorang setiap masuk rumahnya, sebab masuk rumah dia sholat 2 rakaat, masuk rumah sholat 2 rakaat, dan dia menjadikan itu sebagai sunnah. Fahaza mardudun, ini tertolak, kata beliau. Ma'anna sholata asluha masyru', padahal sholat itu adalah disyariatkan. Tapi lamma qaranaha bisababin lam yakun sababan syar'iyyan sarat mardudah. Namun ketika dia diiringi dengan sebuah sebab, adanya sholat dengan sebab masuk rumah, yang mana syariat tidak menjadikan itu sebagai sebuah sebab, maka sholat
masuk rumah itu yang 2 rakaat adalah tertolak. Kenapa? Menjadikan sholat 2 rakaat dengan sebab masuk rumah yang tidak ada dalam syariat. Ini bahasa beliau Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun contoh yang beliau sampaikan ini dalam pandangan sebagian ulama kita adalah fihi nazar, kata mereka. Ya, ditinjau ulang, butuh ditinjau ulang. Kenapa demikian? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah, kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla rakaataini, ya, man shalla rakaataini idza man dakhala baitahu fa shalla rakaataini, barang siapa yang masuk rumahnya dan salat 2 rakaat, ya, kata beliau, tamna'anihi madkhala su'in, maka 2 rakaat itu akan melindungi dia dari, ya, perkara buruk dalam rumahnya. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar rumah dan salat 2 rakaat, man kharaja min baitihi fa shalla raka'ataini, ya, tamna'anihi makhraja su'in. Maka barang siapa yang dia keluar dari rumahnya salat 2 rakaat, maka 2 rakaat itu akan mencegah dia dari keburukan ketika keluar rumah. Hadis, ya. Nah, maka contoh yang beliau sebutkan di sini barangkali fihi nazar, kata ulama, ya. Fihi nazar. Atau sebab yang lainnya barangkali kita berikan contoh, misalkan, ya, sebab orang, ya, kumpul-kumpul di rumah mayat ketika ada orang meninggal dunia. Sebab kumpul-kumpulnya adalah, ya, silaturahminya dengan sebab apa? Ketika ada orang meninggal dunia, kumpul-kumpul di sana. Nabi melarang kumpul-kumpul di rumah mayat. Ya. Al-ijtima'u fi baitil mayyit minan niyahah. Sebagaimana mazhab Syafi'i bahwa kumpul-kumpul di rumah mayat setelah meninggal dunia termasuk dia meratapi si mayat dan menyedihkan, membuat sedih kerabat karibnya saja dan tidak membuat apa-apa dari kebaikan kepada si mayit, bahkan kepada keluarganya tersebut. Jadi sebab silaturahmi, kumpul-kumpul, ya, dengan sebab adanya kematian, ini perkara yang apa? Termasuk tertolak dalam urusan agama kita. Doa kepada mayit dibolehkan. Silakan berdoa, disyariatkan mendoakan si mayit. Bersedekah harta atas nama dia dibolehkan. Namun kumpul-kumpul di rumah mayat, ya, ini termasuk perkara niyahah, yaitu meratapi mayat, dan dia terlarang dalam agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakunal amal muwafiqan li syariah fil jins, yaitu yang syarat kedua, syarat ittiba' itu yaitu sesuai syariat di dalam jenisnya. Iya, di dalam jenisnya. Contoh, kata beliau, jika seandainya ada orang berkurban menyembelih seekor kuda, maka itu tidak sah. Karena, ya, jenis kuda tidak boleh disembelih dalam acara kurban. Hanya berupa onta, ya, sapi, lembu, atau kerbau, sapi, ya, kambing, domba, itu yang dibolehkan. Jenis lain tidak dibolehkan. Ini kaitan dengan jenis. Yang ketiga, an yakuna al-amalu muwafiqan lisyari'ati fil qadr, sesuai syariat di dalam kaitan dengan jumlah kadarnya. Tidak boleh ditambah. Ya, wudu misalkan 4 rakaat, wudu ditambah 4 kali basuhan. Padahal sudah ditentukan, ya, paling banyak sunnahnya 3 kali. Yang keempat, dia telah berbuat zalim. Man zada ala dzalika faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Dalam kaitan dengan apa? Jumlah. Tidak boleh ditambah-tambah. 3 maksimal, ya sudah 3. Jangan berniat baik agar lebih bersih, agar lebih soleh, agar lebih baik, tambah saja 4, 5, 6. Ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan.
Yang keempat, an yakuna al-amal muwafiqan li syariati fil kaifiyah, yaitu ittiba itu adalah sesuai dengan syariat dalam tata cara, prakteknya harus sama dengan syariat. Ya. Contohnya kata beliau, "Lau anna rajulan shalla wa sajada qabla an yarka' fa sholatuhu batilatun mardudah." Tata cara sholatnya, jika seandainya ada orang yang dia sholat sujud tanpa ruku, maka itu jelas tertolak. Dalam kaitan dengan kaifiyat ini sekarang. Yang kelima kata beliau, an yakuna al-amal muwafiqan li syariati fi zaman, yaitu amalan tersebut sesuai syariat ya pada kaitan dengan waktu pelaksanaannya. Harus sesuai dengan syariat. Walau shalla, contoh kata, falau shalla sholata qabla dukhuli waqtiha fa sholatu ghairu maqbulah. Ya, ada orang sholat sebelum masuk waktu zaman, maka sholatnya adalah tertolak sebelum masuk waktu. Ya. Ini kaitan dengan waktu pelaksanaan. Karena waktu sholat sudah ditentukan oleh syariat. Ada lagi orang yang dia sembelih misalkan sebelum sholat id, maka sembelihannya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, an yakuna al-amal muwafiqan lisyariati fil makan, yaitu amalan tersebut mengikuti syariat dalam kaitan dengan tempat pelaksanaannya. Jika seandainya tidak pada tempat yang disyariatkan, maka amalan tersebut tertolak. Contoh kata falau anna ahadan, jika seandainya salah seorang i'takafa fi ghairil masajid, diiktikaf di tempat yang bukan masjid, bi an yakuna qad i'takafa fil madrasati aw fil bait fa inna i'tikafahu la yasih, yaitu dia iktikaf di sekolahnya atau di rumahnya, maka iktikafnya tidak diterima. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat dalam pelaksanaannya. Karena iktikaf itu ibadah yang hendaklah dilakukan di masjid. Ini. Jadi ittiba mengikuti syariat harus terpenuhi dalam 6 poin. Dalam 6 hal. Maka tidak boleh seseorang mengada-ngada dalam urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita membahas kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang ya untuk mengada-ngada di dalam urusan agama. Dan menyuruh orang kepada amalan tersebut. Ya. Ternyata begitu dahsyat efek bid'ah dalam urusan kita beragama. Yang pertama kata para ulama kita bahwa su'ubatut taubati minal bid'ah. Sulitnya orang bertobat dari perkara bid'ah. Sulit taubat. Ya. Jarang orang yang bisa taubat dari perkara bid'ah. Karena dia beranggapan bahwa bid'ah itu adalah ya amalan yang baik, amalan yang saleh, mirip syariat. Ya. Sehingga sulit untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kata beliau, innal bid'ata ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Ya. Jadi saking setan pun senang dengan bid'ah daripada maksiat. Iblis lebih senang kepada perkara yang dibuat ya, yang mirip syariat dibandingkan maksiat itu sendiri. Karena pelaku bid'ah ini dia tidak sadar dalam mengerjakan sebuah larangan. Sedangkan ahli maksiat dia tahu bahwa ini dalam maksiat. Dia sadar dia sedang maksiat, makanya sembunyi-sembunyi terkadang pelaku maksiat. Berbeda dengan pelaku bid'ah, terang-terangan dia mengajak manusia untuk mengerjakan perkara bid'ah tersebut.
Kemudian kata beliau, li'anna bid'ata la yutabu minha. Kenapa iblis lebih suka kepada bid'ah dibandingkan maksiat? Karena bid'ah itu tidak ada taubat pelakunya. Kata beliau, wal ma'siyatu yutabu minha, sedangkan maksiat mungkin orang taubat karena sadar. Dan pelaku bid'ah dia merasa beranggapan sedang takarrub kepada Allah dengan bid'ahnya tadi. Sedangkan ahli maksiat dia sadar dia sedang melakukan maksiat dan mungkin Allah memberikan hidayah dan taubat kepada dirinya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Allah Subhanahu wa taala menghijabi, menutup taubat dari pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Saking sulitnya mendapatkan hidayah, Allah tutup. Maka hati-hati kita dari perkara yang bid'ah ini. Karena Allah tutup pintu taubat dari bid'ah itu. Karena dia beranggapan ini amalan yang baik, ini amalan yang saleh. Bagaimana mungkin dia taubat dari perkara bid'ahnya? Sampai-sampai Nabi mengatakan demikian, innallaha hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Allah tutup pintu taubat dari pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya itu. Yang kedua, bahaya bid'ah kata para ulama, al-bid'atu wa tatabu'ul asam. Bid'ah hubungannya berkaitan erat, berhubungan erat dengan apa? Dosa yang berlipat-lipat. Ini pengaruh daripada bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi para ulama kita menjelaskan bahwa kullaman qalladahu fi bid'atihi wa amila bi muqtadahu fa inna alaihi awzaran. Bahwa orang yang melakukan bid'ah dan diikuti oleh orang lain, maka semua orang yang mengikuti dia dan mengamalkan perbuatan dia tersebut akan ikut kena dosa. Si A mengerjakan bid'ah, diikuti oleh si B, si B juga diikuti oleh si C, dan seterusnya. Maka dosa pelaku bid'ah itu adalah dibebankan juga, ditanggung juga oleh pelaku bid'ah pertama. Ini bahaya bid'ah kata para ulama. Tatabul asam, berlipat-lipatnya dosa. Hadis Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mensunnahkan dalam Islam sunnatan sayyi'atan, sunnah yang buruk, maka bagi dia dosanya. Dia mencontohi sunnah yang buruk, dia dapat dosa dari amalan dia sendiri, wa wizru man amila biha, termasuk dia menanggung dosa orang yang mengamalkan bid'ah itu juga, dengan tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Transfer dosa tanpa ada pengurangan sedikit pun dari dosa mereka. Ini bahaya bid'ah. Maka hati-hati dalam perbuatan bid'ah. Yang ketiga, kata para ulama, al-bid'atu wa ta'siruha 'ala sunnati sabitah. Bid'ah dan hubungannya dengan apa? Pengaruhnya kepada sunnah yang paten dan sahih. Bahwa bid'ah itu kata para ulama, ketika dia ada, hidup bid'ah, mati satu sunnah.
Ketika ada bid'ah, mati satu sunnah dalam agama kita. Ya. Dan bid'ah itu kata para ulama kita rafi'atun lis-sunan, dia adalah menghilangkan sebuah sunnah. Bid'ah muncul, sunnah hilang. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ma ahdatsa qaumun bid'atan", tidaklah satu kaum membuat perkara bid'ah, illa rafi'a mithluha minas sunnah, kecuali diangkat satu sunnah yang semisal dengan bid'ah. Ya. Fatamassukun bisunnatin khairun min ihdatsi bid'atin, maka berpegang teguh dengan satu sunnah lebih baik dari membuat bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ya, tidaklah ada bid'ah kecuali hilang satu sunnah. Ya, rame-rame orang zikir berjamaah misalkan. Setelah sholat dipimpin oleh seorang imam. Setiap ada bid'ah, hilang satu sunnah. Apa sunnahnya? Sunnahnya yaitu dia sholat zikir sendiri. Ya, menghayati bacaannya. Mengerti akan apa yang dibaca. Berdoa sesuai dengan hajat kebutuhannya. Ini sunnah setelah sholat. Namun sunnah itu hilang ketika ada zikir jamaah yang dipimpin oleh imam dan makmum tidak mengerti apa yang dibaca oleh mereka. Sunnah tadabbur doa, sunnah khusyuk dalam doa, sunnah berdoa sesuai dengan hajat dan kebutuhan hilang diambil oleh zikir jamaah setelah sholat itu. Ya. Banyak hal yang mungkin hilang ketika ada bid'ah yang muncul dari sunnah-sunnah yang ada. Kemudian di sini disebutkan, ya, di antara pengaruh buruk bid'ah kata para ulama kita, sahibul bid'ati yazdadu minallahi bu'da. Pelaku bid'ah itu dia akan tambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya, sahibul bid'ati la yazdadu minallahi illa bu'da. Pelaku bid'ah, ya, tidaklah menambah dari Allah kecuali dia tambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia buat jalan, Allah punya jalan. Allah utus Nabi, ikut Nabi, tapi dia bikin cara lain, dibuat cara lain. Maka ternyata cara yang dibikin oleh dia yang melawan caranya Allah lewat lisan Rasulullah, praktek Rasulullah, ikrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat dia tambah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, amal mubtadi' mardudun ala sahih. Perbuatan pelaku bid'ah tertolak, tidak ada manfaat apa-apa. Banyak kita melihat orang yang melakukan bid'ah ini habis harta, habis tenaga, habis pikiran, ternyata nol hasilnya. Nabi katakan merdu, tertolak. Iya, karena agama kita adalah agama yang menghormati, menjunjung tinggi kualitas, bukan hanya kuantitas. Kualitasnya harus ada. Apa kualitas ibadah kita beragama? 2, ikhlas dalam hati, ikut Nabi di dalam prakteknya. Ya. Ada orang ikhlas, ya, namun tidak ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sia-sia, tertolak, rugi harta. Sebagaimana sering kita sebutkan, banyak orang yang dia ikhlas dalam beramal, tujuan baik, namun tidak ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rugi tenaganya, rugi harta bendanya, dan seterusnya. Yang berikutnya, perbuatan bid'ah ini adalah seolah-olah dia apa? Menuduh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak amanah di dalam menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya. Karena membuat acara baru yang notabene acara tersebut adalah, ya,
tidak sama dan tidak sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ya dia seakan-akan kesan yang muncul dari perbuatan dan pengamalan dia itu adalah seakan-akan mengatakan dengan bahasa bodinya, walaupun bukan bahasa lisan, ya, body language-nya mengatakan apa? Atau bahasa badannya mengatakan, halnya, lisanul halnya mengatakan, Nabi Muhammad tidak amanah dalam menyampaikan ini. Cara saya lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Maka dibuat itu. Makanya dari sini Imam Malik mengatakan, kata beliau dalam sebuah ungkapan yang masyhur, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah." Barang siapa yang dia mengadakan, membuat acara baru dalam Islam yang dia lihat itu baik, dia anggap itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah beranggapan Muhammad telah berkhianat kepada risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa dia. Seakan-akan demikian. Ya. Kata beliau, li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah sempurna agama kalian. Sudah sempurna agama Islam. Nabi wafat. Ya, sempurna Islam. Namun dengan adanya perbuatan baru, membuat ajaran baru, kita mengkritik, komplain lagi. Ini tidak sempurna ajaran Muhammad ini. Butuh dimodifikasi. Ada kombinasi ini dan itu. Ya. Wa ma lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Maka semua perkara yang bukan agama di zaman itu, di zaman Nabi Muhammad masih hidup dan wahyu masih turun, maka yang bukan agama di zaman itu, di zaman kita juga bukan bagian dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan emas Imam Malik bin Anas. Patokan dari agama Islam apa? Agama Nabi Muhammad yang beliau lakukan di zaman itu dengan para sahabatnya ketika turunnya wahyu. Yang tidak ada di kala itu, namun ada di zaman kita, berarti yang kita lakukan bukan bagian dari ajaran Islam, sekalipun itu mirip ibadah kepada Allah. Semangat melaksanakannya, banyak orang melakukannya, dan dilakukan oleh orang-orang berpendidikan agama terkadang, namun katakan selagi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena agama kita adalah agama Nabi dan para sahabat, berarti amalan tersebut adalah bukan ajaran Islam. Ini jelas. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, jadi ini ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang akan perkara bid'ah, dan Nabi katakan tertolak, ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang dia mengada-ngada ya, perkara baru dalam urusan agama kita, dia tertolak. Ternyata memang efeknya luar biasa, kata para ulama kita. Dia adalah ajaran yang ya pelakunya Allah tutup taubatnya. Dia adalah sebuah ajaran yang dosanya akan berlipat-lipat bagi pelakunya, bagi yang mencontohinya. Dia adalah amalan yang tertolak akan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah amalan yang menambahkan jauhnya pelakunya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia adalah mematikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekira kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah kajian murojaah sebenarnya. Ya, kita ambil dari beberapa buku yang disampaikan oleh para ulama kita. Semoga ada manfaatnya. Tujuan kita benar-benar dalam rangka untuk bagaimana memurojaah kembali pelajaran yang disampaikan oleh para ulama kita dalam syarah-syarah hadis yang semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Ini sekira yang dapat disampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Ada